Jadi yang kita anggap beban hidup tadi, kalau secara dhamma juga itu hanya pola pikir bahwa saya tidak mendapatkan apa yang saya sukai, itu menjadi beban hidup juga. Nah, kalau saya mendapatkan yang saya sukai, saya pengen HP akhirnya dapat HP, saya pengen sepeda motor hanya dapat sepeda motor, hidup bahagia. Tapi ketika saya pengen HP tidak dapat HP, saya pengen sepeda motor tidak dapat sepeda motor, saya pengen kendaraan tidak dapat kendaraan, saya pengen rumah tidak dapat rumah, jadi beban. Nah, ini juga kalau sesuai dhamma sebetulnya beban hidup itu hanya pola pikir juga, keinginan yang tidak tercapai. Saudara-saudara, tapi kalau kita terus ngomong seperti ini, akhirnya orang-orang mengatakan, aduh, lu solusinya apa yang real? Aku tuh mau. Yang real tuh gimana supaya kalau saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan pada kesempatan ini, saya itu tahu jalan keluarnya. Saudara-saudara, kalau memang kita tidak bisa mengubah pola pikir kita, bisa menerima bahwa sesungguhnya yang disebut beban hidup itu adalah keinginan yang tidak tercapai, sehingga solusinya adalah memperbaiki pikiran kita agar keinginan bisa sesuai dengan kenyataan, tapi level itu memang menjadi sulit, maka di dalam Dhamma masih disediakan beberapa hal lagi sebagai solusi untuk mengatasi beban hidup kita. Solusi yang pertama, ketika kita mengalami kesulitan yang kita menganggap itu sebagai beban hidup dan sudah tidak bisa kita anggap sebagai tantangan. Ya, kalau sebagai tantangan kita kemudian punya kesempatan untuk memperbaiki segala kesulitannya itu, menyelesaikan segala kesulitannya dan kita menjadi pemenang, tapi kadang mental kita bukan mental pemenang. Lalu di dalam Dhamma disediakan nih cara-cara untuk menyelesaikan, atau yang dikatakan tadi, inilah solusinya. Solusi yang pertama, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita menerima beban hidup, maka solusi yang pertama adalah yang kita miliki adalah mempunyai keyakinan. Kita harus yakin bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu pasti berubah. Tidak ada yang kekal. Hidup selalu berubah. Jadi, ketika kesulitan ini datang, kemudian kita mengucapkan dalam batin, ini pasti berubah. Satu ketika kesulitan pasti akan menjadi selesai. Sama dengan pagi hari bisa menjadi sore, siang bisa menjadi malam. Hari bisa berganti menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun. Demikian pula kesulitan, beban hidup, satu ketika pasti bisa dilewati. Nah, kita harus punya keyakinan semacam itu dulu. Kemudian kita mungkin waktu memikirkan seperti itu, ya pertama kita mengatakan ya oke lah, semua pasti selesai lah, pasti berubah lah. Oke. Tapi saya sudah nunggu ini 2 tahun, kok nggak berubah? Kadang-kadang ketika kita sudah lama berusaha, kadang kita itu kemudian putus asa. Kita tidak mau menyelesaikan apa yang telah kita mulai sendiri.
kita merasa ya sudahlah, saya berhenti saja. Itu sama dengan kita menggali sumur. Anda yang mungkin di daerah pegunungan, Anda akan tahu bahwa sumur itu agak dalam, sehingga sudah digali 30 meter, kok belum keluar air. Sudahlah, berhenti aja. Sudah nggak usah gali lagi sumur. Padahal kalau digali lagi 3 meter lagi, sudah keluar airnya. Tetapi karena di 30 meter kita berhenti, kurang 3 meter. Ya kita nggak dapat air. Perjuangan kita yang 30 meter menggali sedikit demi sedikit berhari-hari itu tidak ada gunanya. Hanya karena kita putus asa. Padahal kalau kita merasa sudah 30 meter nih saya gali, apa salahnya saya lanjutkan lagi? Saya lanjutkan lagi semeter lagi, 2 meter lagi, 3 meter lagi, 4 meter lagi, 5 meter lagi. Terus kita mau menyelesaikan itu semua. Karena saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Dengan cara begitu akhirnya keyakinan kita bahwa segala sesuatu itu pasti berubah, itu yang akan membuat beban hidup kita itu bisa terselesaikan. Karena saya yakin saya pasti akan melewati kesulitan-kesulitan hidup ini. Apalagi kalau kita punya keyakinan tentang hukum sebab akibat perbuatan, bahwa saya mengalami kesulitan ini adalah bagian dari buah perilaku yang pernah saya lakukan sebelumnya. Mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin di waktu saya masih usia kecil. Mungkin saya melakukan hal-hal yang tidak baik, dan sekarang dalam masa ini saya sedang memetik buah perilaku buruk itu. Kalau demikian, sama dengan saya sedang memanen durian. Kalau saya sudah memanen durian, maka satu saat durian yang dipetik satu, pada satu ketika nanti pohon durian ini tidak ada lagi buahnya. Demikian pula dengan perbuatan yang sudah saya petik buahnya yang berupa penderitaan menjadi beban hidup itu. Kalau sudah saya selesaikan satu demi satu, saya punya keyakinan suatu saat panenan buah perilaku buruk saya ini pasti akan selesai. Nah, dengan cara itu, sama dengan penggali sumur tadi, saya akan terus gali. Demikian pula saya akan terus berusaha. Maaf, putus ya mungkin. Ya. Apa suara saya masih bisa didengar? Ya, sudah jelas Bante. Sudah tersambung kembali. Iya, saya ulang sedikit di depan. Mudah-mudahan itu yang pas putusnya, karena tidak ada kabar apa-apa, tahu-tahu putus. Biasanya ditulis di sini sinyalnya tidak stabil, tapi kok ini moro-moro tahu-tahu putus saja. Nah, jadi gini, kalau sekarang, wah, saya sakit ini berarti buah perilaku buruk saya sedang saya panen. Dan saya punya keyakinan bahwa kalau saya tungguin buahnya ini saya petik terus, biar aja saya sakitnya saya nikmati, tiap hari saya sakit saya nikmati, satu ketika pasti habis dan saya pasti sehat. Ini pola pikir keyakinan yang tidak tepat.